Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Seperti apa Anda melihat potensi peningkatan stabilitas rupiah, apalagi dengan melihat pergerakan rupiah secara year to date sudah terdepresiasi hingga 1,62%. Ya, baik, Mbak. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kebijakan mengeluarkan sekuritas rupiah Bank Indonesia ini adalah langkah yang cukup positif ya bagi kami di market melihatnya, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur BI kemarin, ya tujuan penerbitannya tentu saja sudah jelas. Yang pertama adalah tentu untuk memperkuat upaya pendalaman dan pengembangan pasar uang, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pendalaman pasar uang merupakan prioritas selama ini ya bagi Indonesia, terutama untuk memberikan insentif juga bagi investor asing untuk berinvestasi, terutama di sisi portofolio di Indonesia. Selama ini salah satu kritiknya ya dari investor global adalah terbatasnya atau limit produk ya yang bisa dimasuki oleh investor asing atau orang Indonesia yang selama ini menempatkan dananya di luar negeri untuk masuk balik ke Indonesia itu relatif limited gitu. Nah, ini merupakan sebenarnya jawaban dari Bank Indonesia, ya opsi dari Bank Indonesia untuk kemudian investor maupun warga negara Indonesia yang selama ini menempatkan dananya di luar negeri untuk bisa mengalihkan juga di Indonesia. Kedua, tentu saja dengan adanya instrumen-instrumen baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, ya selama ini juga oleh pemerintah, ini tentunya akan bisa mendukung masuknya aliran modal asing maupun juga aliran modal masyarakat Indonesia yang tadinya ditempatkan di negara lain untuk masuk di Indonesia dan bisa kemudian ya menambah likuiditas falas di domestik. Yang ketiga, tentu saja kalau kita lihat dengan aliran modal yang tadi masuk, bisa menambah amunisi untuk stabilitas rupiah. Dan yang terakhir, tentu saja kalau kita lihat selama ini, Bank Indonesia sejak pandemi kan menyerap banyak SBN, dan ini akan bisa memberikan optimalisasi dari penggunaan aset SBN yang selama ini dimiliki oleh Bank Indonesia. Jadi all in all, kalau kita lihat sebenarnya ini menjawab beberapa poin yang selama ini juga selalu diutarakan ya terkait dengan portofolio ya pasar portofolio di Indonesia, instrumen portofolio di Indonesia yang relatif terbatas, sehingga sering dijadikan alasan juga ya kenapa investor asing itu belum mau masuk ke Indonesia misalnya. Oh ternyata selama ini concernnya adalah di instrumen portofolio yang tidak banyak di Indonesia. Nah, ini BI memberikan opsi tersendiri dan menjadi sweetener juga buat investor asing maupun warga negara Indonesia yang selama ini menaruh dananya di Indonesia di luar negeri. Saya kira begitu. Jadi dengan amunisi ini dinilai tepat ya Pak untuk menarik investasi asing lagi ke dalam negeri. Lalu pandangan Anda sebetulnya apa sih keunggulan dari sekuritas rupiah Bank Indonesia ini dibandingkan dengan instrumen-instrumen sebelumnya yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Ya, saya rasa instrumen yang sebelumnya juga memiliki keunggulan, dan kalau kita lihat yang di sini karakteristiknya basisnya kan juga dengan SBN yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Tenornya juga pendek, 1 minggu sampai dengan 12 bulan. Di kondisi yang seperti ini menjadi sweetener tentu saja. Ini juga selama ini yang dikeluarkan oleh BI juga masuk 1 sampai 12 bulan, dan sekali lagi dengan kondisi yang uncertainty yang cukup besar, tenor pendek ini menjadi sweetener juga buat investor untuk masuk di sini. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat sistem imbal hasil diskonto ini mirip juga dengan SBI, jadi kita lihat juga tidak bagi investor ini mencernanya juga relatif sama ya dengan bagaimana menempatkan juga selama ini dengan SBI. Saya rasa itu, Mbak. Oke, lalu bagaimana nanti, apakah Anda melihat akan ada potensi persaingan antara SBRI dengan SBN mengingat kedua produk ini akan bisa diperdagangkan bagi investor asing? Ya, saya rasa tidak ya Mbak ya, karena ini kan juga sebenarnya instrumen, semakin banyak instrumen kan semakin baik ya pilihan bagi investor asing ya. Sama juga seperti kalau kita bicara pemerintah memiliki banyak instrumen juga ya, SBN, berbagai tenor, terus juga kemudian untuk yang onshore investor
juga ada pemerintah menerbitkan untuk yang retail, ada sukuk, ada ori dan lain sebagainya. Dan ini tidak ada persaingan. Ini tergantung dari memang appetite masing-masing. Yang penting kita sebagai supplier, ya misalnya penyedia, kita memberikan banyak opsi atau pilihan bagi investor untuk masuk ke pasar keuangan di Indonesia. Basis poinnya adalah menjaring lebih banyak investors ya portofolio masuk ke pasar keuangan di Indonesia ya dengan banyak pilihan yang lebih beragam gitu. Gitu, Mbak. Oke, semakin banyak alternatif produk yang ditawarkan oleh pasar keuangan Indonesia bagi investor. Kita tahu bahwa Bank Betul. Indonesia sebetulnya sudah beberapa kali mengeluarkan juga berbagai amunisi, salah satunya terkait dengan instrumen term deposit falas DHE yang dikeluarkan sejak Maret 2023. Seperti apa Anda melihat efektivitas dari instrumen ini, Pak? Ya, kalau dilihat dari selama ini term deposit falas itu juga bisa sudah memberikan banyak penambahan bagi likuiditas falas di domestik ya. Jadi saya melihatnya ini sangat positif dari sejak Maret sampai dengan terakhir. Kalau kita lihat saja simulasi sampai dengan pertambahan, katakan dengan data yang ini kan kita melakukan juga forecasting ya. Kalau misalnya pertambangan dengan 209 ya sektor pertambangan dengan 209 pos tarif ya masuk selama ini ekspornya 120 billion US dollar, 31 itu 30% DAE itu bisa masuk sekitar 36 billion US dollars. Dan kalau saya mikirnya dari Maret ini sampai dengan akhir tahun nanti ini akan masuk cukup besar juga gitu ya dan bisa menambah amunisi di cadangan devisa milik Bank Indonesia sendiri gitu. Jadi overall sebenarnya efektivitasnya cukup baik untuk yang term deposit falas selama ini, Pak.